Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover manga One Punch Man chapter 174 ini, terdapat gambar Fubuki dengan suatu hal yang sangat besar, serta diiringi tulisan biarkan badai rayuan menerpamu. Judul chapter kali ini adalah kecantikan. Di awal scene kita diperlihatkan Fubuki beserta timnya pergi ke suatu tempat menggunakan mobilnya. Tujuan Fubuki dengan membawa seluruh anggota Blizzard Group adalah ingin menemui seseorang untuk berjaga-jaga jika situasi berubah menjadi gawat. Mungkinkah yang dimaksud Fubuki adalah Saitama? Menarik. Scene pindah di kota Earth, tepatnya berada di gedung agensi bakat besar Handsome Castle. Di sana direktur memberitahu Amaimas bahwa anggota baru suatu saat akan menjadi besar. Dengan hal itulah perusahaan berencana untuk mendorong mereka mulai dari sekarang. Anggota baru bakal menghasilkan banyak uang untuk perusahaan. Direktur pun juga berkata, aku mencontoh rute yang membuatmu menjadi laris dan menyuruh mereka semua juga mengikuti ujian pahlawan profesional. Mereka menjalani latihan keras selama setahun dan 2 dari ketujuhnya lulus dalam ujian pahlawan kelas C dengan nilai bagus dengan mereka berdua sebagai intinya. Sekarang kita akan merilis secara resmi single debat mereka sebagai grup idol pahlawan. Aku berharap kau juga akan memberi mereka beberapa nasihat. Mungkin sedikit trik untuk bertahan di industri entertainment yang keras ini. Hei Amai, apa kau dengar aku? Mereka ini permata baru yang bisa saja mengambil alih posisimu sebagai idol utama, kata direktur. Namun Amaimas sama sekali tak tertarik dengan orang baru itu yang disebut sebagai grup Bubbly Boys. Daya tarik orang baru itu bagi Amaimas nol. Amaimas sampai menyuruh direktur untuk tidak bicara dengannya saat ini. Lalu diperlihatkan Amaimas sedang melihat rekaman video CCTV saat Saitama menghancurkan robot pertahanan melalui handphonenya. Pikiran Amaimas terus saja tertuju ke Saitama semenjak mengetahui Genos tergila-gila dengan Saitama. Amaimas melihat potensi yang luar biasa dari Saitama yang belum banyak diketahui. Namun direktur terus saja membicarakan tentang orang baru atau junior pada Amaimas. Namun Amaimas berkata, kau tak paham, itu tadilah nasihatku. Jangan bicara denganku, oke? Direktur pun menanyakan apa maksud dari Amaimas. Amaimas pun menjelaskan lebih lanjut. Direktur, kau memakaiku sebagai contoh, dan inilah yang kau hasilkan. Suasana hatiku sedang buruk. Bisa tolong kau berhenti menghasilkan barang palsu macam ini secara massal? Mendengar perkataan Amaimas, anggota baru berkata, Senpai, kenapa kau kejam pada kami? Memanggil kami palsu seperti itu? Amaimas Senpai, jika kau jadi sombong hanya karena kau adalah favorit, kami akan bisa cepat mengejarmu. Jika kita bicara soal bernyanyi, menari, dan tampang, aku yakin kami sama bagusnya denganmu. Dan tentu saja kami juga punya kekuatan fisik. Kelas C dan kelas A, memang apa bedanya? Kau mungkin tahu. Tapi mungkin jangan karena wajahmu itu penting untuk bisnismu kan? Saat beragam protes dilontarkan pada Amaimas, sang direktur mencoba melerai mereka. Namun anggota baru yang lain malah berkata, Direktur, bukankah kau juga bilang hal yang sama? Akan lebih baik jika Amaimas bisa konsentrasi pada entertainment. Dia selalu mencoba mempertahankan persona pahlawannya, jadi hal itu sulit baginya. Begitu kan katamu? Yang lain melanjutkan, kami ini logis. Jadi kami akan pakai gelar pahlawan sebagai batu loncatan dan mengincar posisi idola sejati. Tak seperti seseorang yang tak bisa memutuskan keinginannya untuk menjadi pahlawan atau seorang idol. Mungkin dirimu sendirilah yang sebenarnya palsu, Senpai. Agensi berencana untuk serius mempromosikan kami. Jika kau bersikeras untuk urusan pahlawan itu, kau pensiun saja dari idol. Mendengar ocehan anggota baru, Amaimas menanggapi mereka dengan berkata, dengar kalian semua. Pahlawan itu bukan gelar yang bisa dipakai dengan mudah sebagai batu loncatan. Justru cara pikir begitulah yang membuat kalian sulit ditangani. Lagi pula, ini tetaplah sebuah bisnis. Jika ada sebuah monster muncul di depan kalian seperti ini, lalu apa yang akan kalian lakukan kalau aku ini monster? Kata Amaimas sambil melepas kacamatanya. Anggota baru pun sangat meremehkan kata Amaimas, karena jika hal itu terjadi, mereka tinggal menghajar Amaimas saja. Toh mereka juga bertujuh, masa 7 lawan 1 kalah? Mereka juga mengingatkan Amaimas jangan meremehkan Bubbly Boys. Beragam kata remeh dilontarkan pada Amaimas, hingga akhirnya mereka semua dibuat gemetaran dengan jati diri Amaimas yang memperlihatkan sisi monsternya. Lalu Amaimas berkata kembali,
Itu insting kalian yang memperingatkan. Kalian dan aku terlalu berbeda jauh secara biologis. Tak satupun dari kalian memilikinya. Kalian tak punya kecantikan. Kecantikan seperti dirinya. Kecantikan kekuatan tanpa batas, kata Amaimas sambil membayangkan si botak berjubah Saitama. Nah, di sini Amaimas membuktikan bahwa ia adalah pahlawan profesional sekaligus idol dan tidak meremehkan kegiatan pahlawannya sebagai batu loncatan seperti anggota baru. Scene pindah di apartemen Saitama. Kali ini Saitama kedatangan tamu di rumahnya. Mereka adalah trio Mas Kentir. Sebagai tuan rumah yang baik, Saitama memberi minuman kepada tamunya. Meskipun gelas yang dipakai agak retak karena menemukannya di reruntuhan rumahnya dulu. Sekarang narator memperkenalkan julukan pahlawan trio Mas Kentir tersebut. Yang pertama, penghuni kamar 101, pahlawan kelas A peringkat 31, bernama Forte. Kedua, penghuni kamar 102, pahlawan kelas A peringkat 16, bernama Butterfly DX. Ketiga, penghuni kamar 103, pahlawan kelas A peringkat 36, bernama Chainentot. Setelah itu Saitama bertanya kepada tamunya, "Jadi aku memang mempersilahkan kalian masuk, tapi kalian ini siapa?" Mendengar kata kalian yang seperti tak dihargai, Forte merasa tersinggung dengan kata tersebut. Lalu Forte bertanya umur Saitama. Setelah Saitama menjawab 25, Forte seperti agak kalem sedikit, dikarenakan Saitama lebih tua setahun darinya. Lalu Forte berkata, "Usia itu tidak penting. Siapapun yang pindah di sini lebih awal adalah yang lebih senior." Kemudian Saitama menanggapi, "Tapi aku dengar tempat ini baru buka 2 minggu yang lalu." Forte menanggapi kembali, "Siapa peduli walau cuma 2 minggu. Aku masih tetap seniormu. Kau bahkan gak memberi salam tetangga barumu atau membawa snack untuk hadiah." Dengan santuy Saitama membalas, "Oh, maaf, jadi kalian tetanggaku. Senang berkenalan. Aku Saitama. Rumahku baru saja hancur, tapi aku pindah ke sini setelah jadi kelas A dan King memberitahuku soal tempat ini." Mendengar kata King, Forte kelihatan mulai agak kalem kembali dengan Saitama. Lalu kita diperlihatkan sosok wajah di balik Chainentot yang dulu Mimin kira masih muda. Setelah dibuka ternyata sudah tua. Melihat Chainentot membuka penutup kepalanya, Saitama dengan wajah tak seperti biasa berkata, "Apa-apaan tuh?" Lalu Butterfly DX menjelaskan tentang Chainentot. Ia berkata, Chainentot adalah ahli bela diri yang hebat, tapi dia berwajah biasa saja dan tidak begitu populer. Jadi dia memakai helm kostum itu untuk membangun karakter. Berkat itu dia jadi lebih populer pada anak-anak. Saitama lalu menanggapi, "Pakai helm kostum karena wajahnya biasa saja, idenya saja sudah biasa sekali." Mendengar hal itu ekspresi dari Butterfly DX agak gak terima jika ide temannya dianggap biasa saja oleh Saitama. Lalu Butterfly DX mengenalkan dirinya, "Aku yakin kau sudah tahu, tapi aku Butterfly DX. Salam kenal. Aku pindah di sini karena transportasinya mudah." Namun tanggapan Saitama konyol sob. Nggak pernah dengar. Tapi baguslah. Setelah itu giliran Forte. "Aku Forte. Aku mendengarkan musik dengan headphone dan..." Sebelum perkataannya selesai, Butterfly DX memotong. Bentar. Tunggu dulu. Kau tak tahu aku? Aku sudah sering muncul di TV dan aku juga cukup terkenal di internet. Kau tahu? Oh, tunggu. Pasti itu. Tunggu sebentar, biar aku ganti pakaian, kata Butterfly DX sambil pergi untuk berganti pakaian. Lalu Forte menjelaskan lebih lanjut jika Butterfly DX itu pengalih perhatian. Tak berselang lama Butterfly DX kembali dengan kostum pahlawannya. Ia berkata, "Gimana menurutmu? Aku biasanya seperti ini. Aku punya banyak video dan liputan TV yang menunjukkan aku terbang dari atap ke atap dengan ini." Lagi-lagi tanggapan Saitama tak terduga oleh Butterfly DX. "Oh, di rumahku nggak ada siaran TV swasta. Aku hanya nonton channel cuaca dan bencana alam 2-3 tahunan ini. Dan buset dah, bulumu banyak banget. Jangan sampai ada rontok di kamarku." Kemudian raut wajah Butterfly DX menjadi seperti ini sob. Setelah itu Forte melanjutkan perkenalannya yang terpotong tadi. "Aku mendengarkan musik dan bertarung mengikuti ritme. Aku tidak peduli, tapi para remaja bilang aku keren dan kelihatan badass. Jadi aku cukup populer. Mereka juga pernah memasangku di majalah fashion, tapi aku tak peduli dengan itu," lanjut Forte. Namun Saitama hanya bisa geleng-geleng kepala dengan tamunya ini. Kemudian Saitama berkata, "Bukannya menciptakan ritme tiap kali bertarung itu gak ada gunanya?" Mendengar perkataan Saitama, Forte sangat marah dan murka. Ia langsung menantang Saitama dengan berkata, "Kau dan aku, botak,
keluar sekarang, akan kutunjukkan padamu kekuatanku. Lalu scene pun harusnya berakhir di sini sob. Tapi ada tambahan satu panel yang diperlihatkan anggota baru agensi bakat besar Handsome dianggap kedinginan dan diberikan teh panas. Padahal mereka bukan kedinginan, melainkan ketakutan dengan Amaimas. Sang direktur sampai berkata dalam hati, kalau kita fokus pada hubungan tegang mereka, itu bisa meningkatkan penjualan keduanya, kata direktur sambil mencatat sesuatu. Dan berakhir sudah panel ini. Tapi ya kampret, nanggung banget endingnya. Gak apa-apa lah, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.